Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 12 SMA Negeri 10 Banjarmasin. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, mudah-mudahan siswa kelas 12 sudah bergabung dalam kegiatan pembelajaran daring pada hari ini dalam kondisi yang sehat dan semangat ya. Tetap kalian selalu lakukan dan patuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke, hari ini kita akan memasuki materi kedua, yaitu tentang teks artikel. Nanti terkait juga dengan memahami teks artikel itu apa dan bagaimanakah cara menganalisisnya, dan juga mungkin nanti ketika kita juga akan belajar tentang pembuatan bagaimanakah cara menulis teks artikel. Nah, kemudian apa sih yang dinamakan teks artikel? Kita mulai dulu dari ciri-ciri pengertian teks artikel dan ciri-ciri teks artikel. Apa itu teks artikel? Teks artikel itu artikel ya karya tulis ya. Karya tulis yang berisi rangkaian teks, berisi fakta dan opini dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media, baik media cetak, media sosial, maupun media online. Kalau sekarang mungkin ya kebanyakan orang lebih banyak melihat atau membacanya itu di media online, karena memang situasi dan perkembangan zaman lebih banyak orang membaca lewat media online. Tetapi sekali-kali juga kalian harus lihat bahwa artikel ini banyak sekali disampaikan di media cetak seperti koran dan sebagainya. Kemudian, apa sih sebenarnya tujuan pembuatan artikel ini? Untuk menyampaikan gagasan yang dilengkapi dengan data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan agar dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya. Jadi tujuan dari artikel itu adalah menyampaikan sebuah gagasan, tetapi gagasan ini harus dilengkapi dengan data, dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Kenapa perlu diberikan data? Karena tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca, kemudian juga untuk mendidik dan menghibur pembacanya. Kemudian dalam penulisan artikel, topik atau tema yang disajikan itu dapat berupa opini terhadap suatu permasalahan yang dilengkapi dengan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi dia menyajikan sebuah permasalahan, tetapi permasalahan ini juga dilengkapi dengan solusi. Bagaimanakah cara pemecahan dari masalah tersebut. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri artikel. Yang pertama adalah tulisannya dibuat ringkas, padat, dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang kedua mengandung fakta dan opini yang disampaikan menggunakan sudut pandang objektif, tidak menyudutkan, serta dilengkapi dengan data-data pendukung yang valid dan akurat. Kalau kita berbicara fakta dan opini ya, ini bukan sesuatu yang baru lagi, karena di semester 1 kita sudah belajar tentang editorial, teks editorial, dan di dalam materi tersebut juga dibahas tentang fakta dan opini. Kemudian yang ketiga adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal, bahasa Indonesia ya. Kalimat lugas dan efektif, serta isi artikel lebih padat sehingga isi artikel itu lebih padat dan berisi. Kemudian keempat, metode penulisan itu sistematis ya. Digunakan itu adalah metode penulisannya menggunakan metode secara sistematis. Kemudian bersifat faktual dan informatif. Apa maksudnya? Tujuannya nanti untuk dia mengungkapkan sebuah informasi berdasarkan sebuah penelitian, sebuah hasil penelitian yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Makanya ada fakta di sini, faktual dan informatif, memberikan informasi yang diberikan ini adalah informasi yang tidak abal-abal ya, tetapi informasi yang sudah didasarkan pada sebuah hasil penelitian yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Kita sekarang masuk ke bagian berikutnya, yaitu struktur artikel. Ada 3 ya secara umum. Yang pertama adalah bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Apa isi bagian pembuka? Bagian pembuka berisi orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Jadi
pada orientasi itu dikenalkan ini mau bahas apa. Masalah yang mau dibahas itu apa? Itu dikenalkan pada bagian pembuka. Nah, bagian isi ini yang paling panjang di bagian isi, yaitu berisi uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Nah, ini adalah bagian yang harus benar-benar diuraikan, karena pada bagian inilah pokok permasalahan itu dibahas. Ya, diberikan solusi, diberikan penjelasan tentang permasalahannya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bagian penutup, yaitu sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan secara ringkas, padat, dan jelas. Ini merangkum apa yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian kaidah kebahasaan teks artikel. Ya, di sini yang pertama adalah kata keterangan biasanya digunakan untuk mengekspresikan sikap penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Yang kedua, kalimat aktif. Mungkin kalian sudah tahu beda kalimat aktif dan pasif. Biasanya dia menggunakan imbuhan men ya. Kayak membaca, kemudian menyanyi, apalagi menari dan sebagainya. Bedanya kalau pasif kan dia berawalan dia. Kayak membaca, dibaca, menyanyi, kemudian menyanyikan, dinyanyikan, menceritakan, diceritakan. Jadi dia menasal atau mekan ya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti kemudian, setelah itu, oleh karena itu, namun, dan sebagainya. Ini kata penghubung. Nanti kalian lihat saja di kaidah kebahasaan atau di contoh artikel apakah nanti ada kata penghubung seperti yang dijelaskan pada bagian kaidah kebahasaan ini. Kemudian yang keempat menggunakan kata kerja mental, material, dan relasional. Nah, di sini contohkan ada kata khawatir itu mental. Kemudian menulis itu kata kerja material karena bisa kita lihat ini sebuah perbuatan dan merupakan kata kerja relasional. Ini menghubungkan ya. Kemudian yang kelima menggunakan banyak kosakata dan istilah agar tulisan lebih menarik dan berkualitas. Jadi teks artikel ini banyak sekali menggunakan kosakata-kosakata. Apa tujuannya? Juga istilah ya, agar tujuannya ini lebih menarik dan kelihatan berkualitas. Ya, jadi orang itu kan bisa dilihat tulisannya itu dari kosakata yang digunakan. Kalau dia banyak menggunakan istilah-istilah, kelihatannya itu lebih bermutu dan lebih berkualitas gitu. Kemudian jenis artikel, sekedar Bapak lihat sampaikan saya ada artikel praktis, ada artikel ringan, dan artikel opini. Nah, kebanyakan itu mungkin yang dibahas itu adalah artikel opini. Karena artikel ini berisi opini dari penulis yang membahas tentang suatu permasalahan tertentu. Kemudian yang berikutnya, nah di sini cara menulis artikel ya. Sebenarnya sama saja, agak mirip saja dengan cara mengarang yang lain atau cara menulis yang lain. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema, menentukan judul. Ingat, judul itu dibuat semenarik mungkin karena judul itu adalah bagian yang pertama dilihat pembaca. Ya, jadi ketika orang mau membaca, orang melihat judulnya dulu. Nah, kalau judulnya menarik, maka orang akan termotivasi untuk membaca isinya. Tapi kalau judulnya tidak menarik, maka tidak akan membuat rangsangan atau motivasi untuk membaca isinya. Maka buatlah judul itu yang semenarik mungkin. Ya, sehingga mengundang rasa penasaran pembaca. Kemudian merumuskan ide atau gagasan. Ya, dirumuskan ide atau gagasannya. Ya, misalnya mungkin berdasarkan nanti pengalaman pribadi kalian, bidang atau keahlian yang mungkin kalian kuasai, atau mungkin berdasarkan pengalaman sehari-hari. Nah, setelah kalian menemukan ide, mulai tuangkan ide-ide tersebut dalam tulisan artikel. Tentukan tujuan penulisan. Jadi apa sih tujuan penulisan kalian? Apakah tujuannya nanti mungkin kalian tujuannya bisa bersifat mengajak, menghibur, atau hanya sekedar menginformasikan sesuatu, ya, atau mungkin mengekspresikan sesuatu hal kepada pembaca. Jadi tentukan tujuan dari penulisan artikel kalian itu apa. Nah, baru menyusun dan mengembangkan kerangka artikel. Ya, seperti mengarang juga buat kerangkanya. Apa kerangka yang akan kalian buat? Nanti dari kerangka inilah kalian akan mengembangkan menjadi sebuah tulisan artikel. Nah, kemudian setelah itu baru kalian kumpulkan bahan-bahannya. Sehingga bahan-bahan ini nanti kan dilihat tadi dengar dari kerangkanya, dari kerangka itu apa sih yang mau dibahas. Nah, kalian kumpulkan materi-materinya, kalian cari referensinya, sumber-sumber yang sesuai dengan topik yang akan kalian bahas. Kemudian nanti baru
kalian kembangkan menjadi sebuah karangan artikel atau sebuah tulisan artikel. Kemudian membaca ulang artikel dan lakukan revisi. Setelah artikel itu ditulis dan selesai, kemudian kalian baca ulang lagi artikel tersebut. Ya, siapa tahu ada kesalahan yang perlu kalian edit atau kalian revisi. Ya, misalnya saja kesalahan penulisan kata, tanda baca, atau kaidah kebahasan yang lain, dan mungkin kesalahan-kesalahan yang lainnya. Nah, ini ada contoh dari teks artikel. Bisa kalian lihat ya. Kalian kemarin juga kan sudah mencari contoh teks artikel. Nah, nanti mungkin disampaikan atau dikaitkan dengan apa yang sudah Bapak jelaskan. Nanti kita akan belajar juga untuk mencari fakta dan opini kembali dari teks artikel yang sudah kalian pilih atau kalian cari. Demikian penjelasan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di WA pribadi Bapak. Selamat salam sehat, selamat belajar, selamat memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.